Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Jadi ngomong gereja milik ya di Medan ini membuat roh ngantuk saya jadi hilang. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Dengan tema tadi senjata penghancur setan dengan segala tipu dayanya. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musikat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa saudara? Pemerintah. Melawan apa? Penguasa. Melawan apa? Penghulu dunia jahat ini. Melawan apa? Roh jahat. Hati-hati. Saudara pikir, saudara lihat di sini ya, di sini saudara lihat cuma kita yang kelihatan ini aja. Ada nggak kelihatan juga di sini? Yaitu roh-roh jahat di udara. Di sini ada udara nggak? Ada. Dan roh jahat itu ada di mana? Di udara. Makanya hati-hati ya. Roh-roh jahat di udara itu yang nggak pernah disebut dalam Alkitab, tapi saya yakin jumlahnya bermiliar-miliaran. Roh jahat di udara. Ya. Lanjut ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Inilah apa senjata-senjata rohani yang kita miliki dan harus kita pergunakan. Yang pertama dikatakan jadi berdirilah tegak, berikan pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Mungkin ini sudah sering saudara baca, tapi saudara mungkin belum mengerti apa maksudnya berikan pinggang kebenaran, apa maksudnya berbaju jirakan keadilan. Ya, 15. Kakimu berkasutkan ke rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Orang kudus itu sudah tahu siapa? Ada tahu boleh katakan orang kudus itu siapa? Ayo katakan. Orang kudus itu orang yang percaya Tuhan Yesus dan sudah bertobat, maka disucikanlah oleh Tuhan Yesus oleh kuasa darah bilurnya. Dan siapa mereka? Imani saudara dan saya, orang-orang kudus. Amin saudara. Amin. Makanya ada kadang-kadang di gereja tertentu atau di keyakinan orang percaya tertentu mengatakan kita kan belum kudus, kita kan masih kudis. Ini lebih parah lagi, kita kudis pano orengan ketombean bisulan. No. Tuhan Yesus lakukan karya pembudusan kita sejak 2000 tahun silam. Siapa yang bertobat, siapa percaya dia sudah dikuduskan, sudah disucikan. Makanya posisi kita sekarang itu apa posisi kita? Posisi kita sekarang adalah menjaga kekudusan. Ya. Jaga kesucian. Bagaimana caranya menjaga? Ya kalau jatuh dalam dosa, tobat, mohon ampun. Ada ayatnya firman Tuhan sangat senang kepada kita mohon ampun setiap saat, setiap waktu mohon ampun. Karena pintu pengampunan belum tertutup, masih terbuka. Amin saudara. Ya, minta ampun. Kemudian ayat berapa tadi? 16 ya? 19. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikatakan dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ini Paulus ini tantangan yang dia hadapi jauh lebih besar dari tantangan ya hamba-hamba Tuhan saat ini, termasuk saya, jauh sekali.
tantangan Paulus itu sangat dahsyat. Dia nulis ini juga, dia nulis sedang dalam penjara, ya. Makanya kita lihat ayat 20, ya, 20. Yang kulayani sebagai utusan yang di penjara. Dia sedang dalam penjara di kota Roma. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebagai salah satu wujud pengembalaan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada kita, yaitu dalam surat-surat pengembalaannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Perjanjian Baru. Itu bukan hanya diperuntukkan secara khusus pada jemaat itu, misalnya pada Efesus, stop berlaku pada Efesus saja. No, ini surat pengembalaan bagi semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kali ini konteksnya apa? Temanya apa? Suratnya adalah kita harus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Apa kebutuhan kita harus kuat di dalam Tuhan? Kebutuhannya karena ayatnya ke-12 tadi menyatakan fakta kita tuh punya musuh. Dan Tuhan Yesus memakai istilah lain, ya. Tuhan Yesus memakai istilah lain. Dia berkata, engkau yang mengikut aku itu bagaikan domba-domba di tengah apa? Serigala. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Saudara tahu nggak domba di tengah serigala? Makanan utama serigala itu domba-domba. Makanan yang diimpikan para serigala itu domba. Serigala itu anjing hutan, ya. Saudara tahu makanan utamanya itu apa? Ya itu tadi, kancil, kelinci, domba, dan sebagainya. Nah, kita ini bagaikan domba ada dikelilingi oleh serigala. Artinya ini apa? Hidupmu bahaya, bahaya banget. Kau ikut aku ada yang ingin merekammu. Kau ikut aku ada yang ingin menghancurkanmu. Karena akhirnya dijawab oleh Tuhan. Kali ini bukan Tuhan Yesus sendiri menjawab, tapi dijawab oleh Tuhan Nun di kemudian melalui surat Rasul Paulus. Kita harus kuat dalam Tuhan, kuat dalam kuasanya. Karena domba tadi di tengah serigala yang disebut serigala-serigala ini secara spesifik, ya, dijelaskan oleh Rasul Paulus ini, yaitu dalam strukturnya dari Lucifer, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Roh jahat ini kenapa saya mengatakan yang paling banyak? Karena roh jahat inilah yang masing-masing pegang misi. Misinya macam-macam. Ada roh jahat yang pegang misi membuat kita gagal terus. Ada yang pegang misi membuat sakit terus. Ada yang membawa misi membuat kita hilang damai sejahtera. Ada yang membawa misi dompet kita kosong. Padahal dompetnya nggak sembarang dompet loh. Dompet dia beli dari Italia sana. Waduh, kulit asli, kulitnya juga bukan kulit biasa, kulit kuda Nil. Tebal kan? Iya. Entah ada nggak dompet kulit kuda Nil, saya nggak tahu ya. Iya. Saudara kasih Tuhan. Jadi itu roh-roh jahat di udara itu macam-macam. Dia itu bisa menyerangmu melalui sasaran-sasaran utamanya. Dia itu menyerang dia nyerangin kita, ya, di bidang apa saja. Dia menyerang kita di titik pusat hati kita. Dia menyerang kita melalui pikiran kita, diserang di pikiran kita. Dia menyerang kita melalui fisik kita. Dia menyerang kita melalui membuat kita gagal dan sebagainya. Dan dia itu masuk menyerang secara fisik kita ini, bisa melalui mata, bisa melalui telinga, bisa melalui keinginan, dan lain sebagainya. Karena itu kita nggak boleh lengah, kita harus kuat. Ini dia rahasia kita kuat. Ayat 14. Baca bersama-sama ayat 14. 1, 2, 3, ya. Jadilah tegap, tinggalkan kebenaran dan bersiarkan keadilan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, senjata pertama kita yang membuat iblis tidak berdaya
Paulus memakai istilah berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ini kan bahasa yang masih agak abstrak, susah dipahami. Ini bukan bahasa yang sederhana karena penuh dengan muatan makna di dalamnya. Kalau kita sederhanakan, ini maksudnya apa nih? Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Apa maksudnya kalau disederhanakan? Kalau disederhanakan adalah hidup benar, hidup mengutamakan keadilan. Itu yang dimaksud. Kenapa kok hidup benar dan hidup selalu mengutamakan keadilan? Itu membuat setan tidak berdaya. Kenapa itu bisa membuat setan bisa stres? Kenapa? Nah, ini kita perlu ketahui, ya. Salah satu yang paling ditakuti setan, manusia di dunia yang paling ditakuti setan adalah orang-orang yang hidup kuat sekali menjaga kehidupannya benar. Hidup benar itu sejajar pengertiannya hidup suci, hidup kudus. Hidup yang selalu menyelesaikan masalah dosanya, selalu diselesaikan masalah dosanya melalui pengampunan, melalui minta ampun, dan melalui pertobatan. Ya, jadi yang berpotensi di bumi ini yang hidup benar, yang berpotensi tidak semuanya, terbatas hanya orang Kristen. Karena hanya orang Kristen lah yang bisa hidup benar. Kenapa? Karena sumber kebenaran itu ada di Kristen, yaitu Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan dan apa? Kebenaran dan hidup. Jadi di luar Tuhan Yesus ada nggak orang bisa dibenarkan? No, tidak ada. Di luar Tuhan Yesus tidak ada yang dibenarkan. Karena Tuhan Yesus membenarkan pun tidak semudah membalik telapak tangan dia membenarkan kita. Gak mudah. Tuhan Yesus membenarkan kita melalui proses di taman Getsemani aja dia doa subuh-subuh mandi keringatnya itu bagaikan tetes-tetes darah. Kemudian dia di depan di halamannya Pontius Pilatus di sana ditendang, dirajam, ditempeleng, dicambuk di sana. Belum lagi Via Dolorosa. Ada berapa belas itu pemberhentian di Via Dolorosa. Dia sangat bukan menderita lagi di situ. Udah setengah hidup setengah mati dia di situ. Kemudian klimaksnya di atas kayu salib. Dia di sana sampai berseru, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku. Konteksnya dia berseru itu dalam kemanusiaannya untuk sementara ketuhanan ini cabut lepas dari dia supaya dia benar-benar menderita dalam kemanusiaan sejati yang sempurna, sehingga itulah yang berkhasiat membenarkan orang-orang yang berdosa, yang percaya adanya pasti dibenarkan. Dan saudara dan saya percaya Tuhan kita dibenarkan. Amin saudara. Makanya kita harus pertahankan, jaga kebenaran kita. Kenapa orang-orang benar itu membuat setan tidak berdaya? Perhatikan, orang benar itu ya, itulah manusia yang tidak bisa didakwa setan. Itulah manusia yang tidak bisa dituduh setan. Itulah manusia yang tidak bisa dihakimi setan. Salah satu senjata yang memang lazim dipakai setan adalah dia mendakwa. Satu, dia mendakwa kita di hadapan Allah Bapa. Seperti Ayub kisahnya didakwa setan di hadapan Allah Bapa. Ya, kita pun sama. Kenapa kisah Ayub itu terjadi dan dicatat dalam Alkitab? Untuk memberi pencerahan pada kita bahwa kita pun akan mengalami sama, akan dituduh setan di hadapan Allah Bapa. Makanya salah satunya jawaban bagi saudara dan saya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi pembela kita. Itu ya, kalau saudara nggak ngerti itu saudara dan tidak tahu apa-apa. Kenapa dia di sana jadi pembela kita? Apa maksudnya dia bela kita? Dia bela kita dari dakwaan setan yang saudara dan saya tidak tahu, tapi itu benar-benar terjadi.
Didakwa setan. Setan mendakwa kita di hadapan Allah Bapa. Setan mendakwa kita melalui nurani kita. Dia tuduh kita. Makanya ada banyak orang kadang-kadang tidak mampu kendalikan tuduhan di hati dia terhadap diri dia. Ada tuduhan-tuduhan dia anggap itu hal yang biasa saja, wajar. Padahal itu permainan setan. Dia tuduh dirinya, misalnya dia berkata, kenapa ya aku bodoh? Waktu itu kenapa harus begitu? Dasar aku gak berguna. Ada yang lain lagi misalnya cari jodoh, ya pantaslah kau tidak dapat jodoh-jodoh. Kau lihat tampangmu sendiri, gak usah orang melihat dirimu. Kau lihat dirimu sendiri aja, nyut-nyut kepalamu, ya kan? Iya, apalagi orang melihat kamu, kan hanya nyut-nyut bisa pingsan orang, ya kan? Ya makanya terimalah kenyataan kau hidup jomblo untuk selama-lamanya. Ya kau meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dahulu, sekarang dan selamat tetap sama. Kau juga jomblo dahulu, sekarang dan selamat tetap sama. Iya. Ada tuduhan lagi, macam-macam tuduhan. Ya udahlah, kau terima, kau hidup miskin, kau melarat. Kau lihat latar belakang keluargamu, ini miskin melarat, ya kan? Papamu aja pemulung, mamamu juga berdiri di lampu jalan, minta-minta. Ya udahlah, kan peribahasa Indonesia berkata, jatuh tidak jauh, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau saya ngomong begitu dulu, saya nggak pernah ketemu saudara. Karena saya lahir dari pasangan suami istri Dayak di pedalaman Kalimantan Barat yang jauh. Sampai sekarang pun mau ke sana, pergumulan berat. Udah ada jalan, tapi jalannya itu yang lumpurnya sampai seketis. Susah mau ke sana, kan? Nah, kalau saya berpikir begitu dulu, saya nggak pernah mikir mau lanjutkan studi saya. Orang tua saya bukan hidup kurang, bukan hidup miskin, tapi namanya petani di pedalaman, dia memang begitu hidupnya, bukan kurang. Dibilang kurang, lubung-lubung padi banyak, ya kan? Tapi hidupnya gitu. Tapi untuk ngongkosin anak sekolah ke Jakarta, aduh, ini semerekete jauh banget. Ya tapi aku bertekad, orang tua aku boleh nggak tamat SD dua-duanya, tapi aku anaknya. Sekaligus aku gimana, aku bukan hanya anak orang tuaku, ya mereka adalah orang tua. Cara jasmaniku, aku punya orang tua rohani, namanya Bapa di surga. Dia kaya raya, sumber segala berkah. Bagi dia tidak menang kata jalan buntu, selalu dibutuhkan jalan terbuka, dibutuhkan jalan terbuka. Aku mengandalkan dia sampai saat ini. Salah satu bukti nyata depan saudara, saya ada berdiri di depan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi iblis itu suka mendakwa kita. Dia dakwa kita juga melalui orang-orang lain. Ya, tapi percayalah kalau kau hidup benar, nggak ngaruh gitu dakwa. Kalau kau hidup benar nggak ngaruh gitu. Maaf kata ya, istilah kasarnya maaf kata ya, istilah kasarnya. Kau akan berkata, itu fitnah, sampah itu. Ada apa-apa. Kayaknya aku harus terpengaruh gitu. Tuhan tahu aku benar. Dan kita yakin kita benar itu, terutama di hadapan Tuhan. Tuhan tahu aku benar. Tuhan tahu aku benar. Dan yakin, makanya setan sampai garing kepala. Itu Pak Richard itu, kata setan ngomong sama teman-temannya, itu jangan coba diganggu. Itu dia hidup benar. Ya. Kalau kita serang, lawan senjata kita lempar, dia balik ke kita, ke setan. Makanya setan ngomong sama teman-temannya, jangan dekat sama Bapak Evangelis Richard kalau itu, jangan, bahaya, bikin kita stres. Tapi sebaliknya lagi, misalnya Pak Budi ya, Pak Budi itu enteng. Ya kita hajar aja dia, hajar terus dia. Karena memang hidupnya nggak benar. Udah punya istri, punya anak, tapi masih suka dia main sama kuntilanak. Dari marah lagi bukan hanya kuntilanak, bebek godel juga. Nah, jadi setan gampang dulu. Kemudian orang yang utamakan keadilan, yaitu senjata juga. Senjata untuk apa itu? Orang yang selalu utamakan keadilan, senjata untuk kita tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu setan. Setan berkata, kau ingin sukses berhasil, pengen uang banyak? Iya dong. Saya pengen punya uang banyak, apalagi saya pengen Holy Land, kan butuh berapa puluh juta. Ya memang pengen.
begini aja sama saya, kata setan. Itu di kantor itu kan ada celah untuk mati-mati lah itu. Iya, udah nggak apa-apa kalau kau bikin beres kan. Iya, kalau kau nipu ya kan, kau di gereja hari Minggu minta ampun sama Tuhan. Minum perjamuannya, kalau bisa jangan satu sekaligus 3, itu sempurna. Ya kan, setan akan bujuk begitu. Ya, setan melihat itu kesempatan untuk pemilah menggelapkan uang kantor, dan tidak semua loh ada kesempatan. Oh, jadi pintar dong, kesempatan itu tak ambil. Saudara yang saya omong ini benar-benar banyak diomong di tengah-tengah orang loh. Ya, udahlah makan kau jujur-jujur. Dan trik-trik untuk menggelapkan uang kantor itu, uang negara itu banyak. Misalnya zaman dulu tuh, zaman sebelum Presiden Jokowi, wah itu hotel di Batam tuh hampir penuh. Itu hampir penuh tuh hotelnya di Batam. Ada rombongan pegawai negeri dari Bandung, ada rombongan pegawai negeri dari mana, banyak. Ya, karena saya kan sering ditugaskan di Batam, dulu tuh masih nginap di hotel. Itu rombong-rombong itu memang ada meeting di sana. Meetingnya itu 1 hari, tapi laporan meetingnya bisa 1 minggu. Padahal 3-4 harinya jalan-jalan ke Singapura. Katanya benar aja, ya kan? Nah, wah praktek begitu tuh, betul. Sampai sekarang juga masih ada. Di zaman Jokowi ini Prabowo ini kita harap makin tegas lagi, ya kan? Jadi praktek begitu-gitu bukan hanya di kalangan sana, di segala kalangan. Ada kala sampai ke kalangan gereja juga begitu, ya kan? Nah makanya orang yang utamakan keadilan nggak mudah dipengaruhi setan, nggak mudah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nggak mudah dipengaruhi. Kemudian yang kedua yaitu ayatnya ke-15. Saya baca dulu. Kakimu berkasutkan rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kok ini termasuk senjata rohani kita? Apa maksudnya? Ya, yaitu kerelaan memberitakan Injil, bersaksi atau misionaris, ya, menjadi jemaat yang misionaris. Kok itu menjadi kekuatan senjata? Iya, benar, ya. Karena kita yang rela memberitakan Injil itu pasti berawal dari kita memiliki Injil. Kita sudah miliki di hati, miliki di pikiran, miliki di hidup kita. Jadi artinya di hidup kita sudah ada firman. Nah kita yang ada firman ini nggak mudah ditipu setan. Kenapa Hawa itu dia masih mudah dijebak setan? Karena firmannya belum sempurna, belum tutup dia terima kebenaran firman itu. Dari mana pendeta Joni Wardi ngomong begitu? Dari jawaban Hawa. Jawaban Hawa berkata, Tuhan kami berkata, ya kan, buah dalam taman ini semuanya kami boleh makan, tapi satu nggak boleh, buah pohon pengetahuan baik dan jahat nggak boleh kami makan. Terus ada tambahan Hawa, tambahnya jangankan dimakan, diraba pun nggak boleh. Padahal Tuhan nggak pernah ngomong begitu. Tuhan ngomong jangan dimakan, kalau kalian makan mati. Cek dalam Alkitab, nggak pernah Tuhan ngomong jangan diraba. Nah, jadi Hawa itu kurang menyelami firman Tuhan, gampang terpedaya oleh setan. Nah, kita harus kuat supaya nggak mudah diperdaya oleh setan, tidak mudah tipu muslihat setan itu menjebak kita, nggak mudah. Nah, kemudian setelah itu firman yang kita miliki ini, Injil yang kita miliki, kita beritakan kepada orang lain. Dan apa dampaknya? Orang lain pun yang kita beritakan firman nggak mudah dibohongi setan, nggak mudah dipengaruhi setan. Makanya senjata kita kedua ini beritakan Injil itu membuat setan juga dalam misinya gagal dan gagal terus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang ketiga ayat 16. Ayat 16. Ya, ayat 16 saya bacakan. Dalam segala keadaan, ya, pergunakanlah perisai iman. Perisai itu saudara tahu bukan alat pembunuh, ya, tapi perisai itu alat bertahan. Itu perisai, alat bertahan, ya.
Perisai itu kamu akan dapat memadamkan. Ini dia alat pertahanan untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ini lagi senjata kita yang berbentuk perisai, alat pertahanan atau benteng pertahanan kita. Untuk setan nggak mudah. Setiap serangannya bolehlah dia nyerang kita, tapi kita padamkan. Dia serang kita, kita padamkan. Dia serang kita, kita padamkan. Apa dia nyerang kita? Bisa nyerang kita dalam titik emosi kita, membuat kita mau meledak-ledak, emosi jadi lost control. Tapi kita sudah punya iman yang kuat, ada pengendali diri, ada roh pengendali diri. Dan kita akan berkata begini, ada firman, ada iman, kita akan berkata, John, tenang, tenang John, tenang, kendalikan diri, tenang, tenang. Ya saya bicara pada diri saya sendiri begitu, tenang, tenang, kendalikan diri. Ayo, tetap berpikiran normal, tetap berpikiran yang jernih, ya, tenangkan diri, tenang. Nah itu iman kita. Ya, kita beriman pada Tuhan, dan iman kita tuh benteng itu. Setan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak sembarangan. Ya, makanya harus punya iman, amin. Amin. Ya, untuk ini saudara supaya lebih mantap lagi, salam kita harus punya iman. Yang punya tangan aja nggak apa-apa. Salam. Punya iman. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya itu ada 4 poin ya. Selain iman, selanjutnya ayat 17. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, itu alat pertahanan kita. Kembali ya, selain iman tadi perisai, sekarang ketopong keselamatan. Tapi ini lebih kepada alat pertahanan, kepada mesin pikiran kita. Sumber hikmat marifat kita ada di sini, ya. Nah ini dijaga, dilindungi, jangan dipengaruhi. Sumber keinginan kita juga ada di sini. Nah ini harus dijaga, dilindungi, ya. Karena setan selain menyerang hati, dia menyerang pikiran. Setan menyerang pikiran kita, makanya harus ada helm perlindungan, ya, supaya setan nggak bisa tembus pusat pemikiran kita ini. Selain itu ada juga senjata kita untuk menyerang. Selain ketopong keselamatan dan pedang roh, ya, ternyata dua-duanya ini, topong keselamatan, pedang roh, ya, itu ternyata hanya satu alatnya. Alatnya apa? Yaitu firman Allah. Firman Allah. Firman Allah itu untuk kita bertahan, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Itu firman. Apakah benar seperti itu? Iya, saya mengalami sendiri. Karena hati saya penuh firman, pikiran saya penuh firman. Dimanapun aku berada, dalam konteks apa itu, ketika saya butuh firman itu, pada saya belum menyadari saya butuh, tapi sebenarnya saya sedang butuh firman itu. Tanpa dikomando dia muncul. Firman itu muncul, bermunculan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kadang-kala ayat-ayatnya saya tidak tahu persis, tapi prinsip firmannya keluar, muncul. Misalnya tiba-tiba di depan ada yang berpotensi besar bikin saya khawatir. Sebelum saya terjerumus pada kondisi khawatir, firman dah muncul duluan, membuat saya tidak jadi khawatir, membuat saya batal khawatir, ya kan? Firman udah muncul duluan. Iya, firman sudah muncul dulu. Kemudian dalam kedagingan kita disakiti, pengen balas nyakiti, sebelum itu terjadi firman dah muncul duluan. Firman berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Nah, kalau ada yang kurang jelas di ini, bolehlah bapak-bapak maju ke depan, kita praktekkan supaya lebih jelas. Ya boleh, ya kan? Iya. Jadi itu firman Tuhan. Firman Tuhan kita ada potensi untuk dikendalikan. Sayang terhadap uang kita, sayang banget, jangan nggak mikir itu. Padahal di depan mata kita sudah kelihatan jelas
itu orang dia minta-minta bukan asal-asal minta, tapi dia benar-benar kekurangan dan sangat kelaparan nih orang. Kita kan bisa membedakan yang dramatisir, yang benar-benar kita bisa bedakan ini orang benar-benar kelaparan. Sementara di dompet kita punya uang lebih, kan? Nah kemudian ya dalam nurani kita ingin nolong dia, tapi ada serangan berkata jangan, memangnya mudah cari duit, jangan kasih dia, jangan. Ya, tapi akhirnya muncul firman. Firman berkata apa? Ya, ketika aku lapar, kata Tuhan Yesus, kau tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kau tidak beri aku minum. Langsung mereka serempak bertanya, kapan itu Tuhan? Kau lihat yang kelaparan itu, kau tidak beri makan sama dia, sama saja kau tidak lakukan untukku. Bisa jadi yang kelaparan itu adalah apa? Samaran dari malaikat sengaja uji kita. Ya makanya ada firman. Setan nggak bisa ngapain kita. Terus ya setan nggak berhasil nyerang kita. Bukan dia senaknya, dia nggak berhasil nyerang kita balik nyerang dia. Loh, kita akan berkata pada setan, setan, kau jual gua beli, kau jual murah, gua berani beli mahal berlipat-lipat. Ya, kau jangan sembarangan ya. Saya yakin dengan suara kita dalam iman seperti itu, belum kita serang setan dengan senjata firman, dia sudah angkat tangan. Dan setan berkata, mohon maaf ya John, aku salah alamat. Sebenarnya aku bukan mau nyerang kamu John, tapi aku mau nyerang tetanggamu yang jenggotnya panjang. Ya silakan salah. Iya, itu firman. Makanya enggak bosan-bosan bisa mengatakan rajin baca firman ya. Rajin baca firman. Iya. Oh, dalam waktu kita banyak waktu untuk baca firman. Ya, yang terakhir. Saudara dengar terakhir senyum. Ya. Yang terakhir saya bacakan buat kita ya. Kita doa dulu. Tuhan, aku mau berdoa. Ya, aku minta pimpinan Roh Kudus-Mu. Aku minta pengurapan Roh Kudus-Mu. Dan aku yakin dalam pimpinan pengurapan Roh Kudus, doaku pasti benar. Karena aku tahu ayatnya, ya kan? Udah tunjukkan ayat nggak apa-apa. Bukan karena Tuhan lupa ayat, bukan. Tapi meyakinkan dirimu bahwa kau tahu ayatnya. Ayatnya mana? Misalnya dalam Roma pasal 8 ayat 26, 27 itu ayatnya. Kita lihat dulu, ini ayat terakhir. Roma 8 ayat 26, 27. Ini ayat terakhir. Ya, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Ini doa jenis ini ya, ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jadi roh itu ngomong di hati nurani kita, ya. Dan Tuhan tahu maksudnya, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Roh Kudus itu berdoa. Dia akan backup kita dalam doa. Makanya Roh Kudus itu hebat. Saya pakai istilah Roh Kudus itu multifungsi dalam hidup kita. Dia penolong, dia penghibur, dia pengajar, dia juga membackup kita dalam doa. Dia juga menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi sampai dalam diri Allah disingkapkan kepada kita. Roh Kudus juga yang membuat kita menghasilkan buah-buah roh. Roh Kudus juga memberkati kita dengan karunia. Roh Kudus juga lah pembawa kuasa Tuhan kepada kita. Pokoknya multifungsi Roh Kudus. Dalam hal doa pun, jangan terbiasa doa sendiri. Kalau saudara terbiasa doa sendiri, ya terbiasalah dengan doa yang gagal. Doa tinggal doa. Sampai sekarang kalau saudara sampai kebingungan, Tuhan pada aku udah doa dalam hati, doa ngomong-ngomong sampai teriak kencang. Ya, sampai tetanggaku kaget karena aku teriak, tapi Tuhan gak jawab. Aku udah doa pakai bahasa Indonesia, sampai bahasa Inggris karena tahu dikit-dikit.
Jangan bahkan ya aku pakai juga doa dalam doa bahasa sorga. Ya setiap aku doa pakai bahasa sorga, tapi nggak ada jawaban Tuhan. Ya jangan pakai stres. Itu artinya doamu salah. Doamu keliru itu. Salah satu ciri khas doa benar dipimpin Roh Kudus. Itu bukan satu-satunya, salah satu yang lain lagi doa yang benar pasti berkenan pada Allah, yaitu dikatakan doa orang benar. Doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apa yang lain lagi? Doa yang pasti benar. Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki, berdoa apa saja yang kau kehendaki, kau pasti akan menerimanya. Ada yang lain lagi, tapi di antaranya itu ya. Nah, jadi supaya doa kita hebat, ya membuat setan gak berkutik, gak berdaya, doalah dalam pimpinan Roh Kudus. Berikan pemberian bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.